Halo teman-teman, selamat datang kembali di Beta Unboxing. Dan ini adalah Infinix Zero 8. Dan saya minta maaf teman-teman karena saya tidak melakukan opening di tempat yang biasa alias di studio saya. Tapi di sini saya akan melakukan opening di jalan saja karena emang ya hanya memiliki waktu di sini. Kebetulan teman-teman, ya sudah, tidak masalah. Yang penting kita akan fokuskan kepada HP ini yang menurut saya sangat bagus teman-teman, spesifikasinya serta harganya yang juga murah teman-teman. So, apa sih yang bagus dari si Infinix ini? Berikut adalah review lengkap dari Infinix Zero 8. Baik teman-teman, langsung saja kita bahas pertama dari desainnya yang menurut saya sangat cantik sekali dan juga elegan sekali teman-teman. Warna silvernya ini membuat saya terkesan lebih menarik untuk dilihat sehari-hari karena di bagian bawah teman-teman bisa menemukan warna silver yang agak sedikit glossy gitu, dan di bagian atas teman-teman bisa menemukan silver yang agak sedikit lebih ke matte. Ditambah dengan bentuk kameranya yang unik yaitu diamond membuat kesannya sangat elegan dan cantik sekali. Dan bagusnya desain ini tidak mudah untuk meninggalkan sidik jari seperti yang teman-teman lihat ini tentu saja. Langsung saja kita bahas dari sisi ke sisi teman-teman. Di bagian kanan teman-teman akan menemukan tombol volume up dan juga volume down serta tombol on off yang sekalian sidik jari. Bagian bawah teman-teman akan menemukan port untuk USB-C, tempat untuk speaker, tempat untuk mic, dan juga ada headphone jack yang masih ada di situ teman-teman. Dan di bagian kiri teman-teman hanya akan menemukan tempat untuk menaruh 2 SIM serta bisa ditambah dengan SD card juga. Dan di bagian atas ini teman-teman hanya akan menemukan satu buah mic tambahan lagi tentu saja. Dari belakang kita menuju ke depan teman-teman, dan ini adalah layar dari si Infinix Zero 8 yang menurut saya sih sudah Infinix banget teman-teman, karena kebanyakan layar Infinix memang gede-gede ya. Ini layarnya sebesar 6,8 inch menggunakan panel IPS serta sudah beresolusi Full HD Plus teman-teman. Jadi untuk bermain game ataupun untuk nonton-nonton sih udah sangat nyaman-nyaman saja. Apalagi untuk kegiatan sehari-hari tentu saja teman-teman, sangat nyaman. Infinix Zero 8 ini menggunakan operation system yang bernama Dolphin 7.0, RAM 8GB, dan juga internal yang sudah sebesar 120GB yang bisa ditambah lagi dengan SD card teman-teman. Jadi untuk penggunaan sehari-hari sih atau jangka panjang sih oke-oke saja. Yang bagusnya dari si Infinix Zero 8 ini juga adalah layarnya sudah 90Hz teman-teman. Jadi sudah pasti sih kalau teman-teman mau scrolling entah itu di Twitter ataupun di Instagram ataupun Facebook, terasa sangat nyaman dan juga mulus-mulus saja teman-teman. Ya, buat teman-teman yang suka tiduran ataupun yang suka nongkrong sambil bermain HP, fitur ini sangat bermanfaat sih teman-teman. Meskipun untuk bermain game sih tidak semua game mendukung fitur ini teman-teman. Mode gaming juga tersedia pada Infinix Zero 8 ini teman-teman. Selain untuk meningkatkan performa saat bermain game, mode ini juga bisa membuat kita lebih terjadwal dalam bermain game agar tidak berlebihan tentu saja dalam bermain game teman-teman. Saat kita menggunakan aplikasi WhatsApp di sini juga terasa sangat menyenangkan teman-teman, karena kita dapat mengcustom stiker sendiri. Apalagi buat teman-teman yang perempuan atau yang wanita, sangat dibantu dengan fitur video call beauty yang ada pada HP ini teman-teman. Ketika kita melakukan video call, ada fitur yang membuat wajah kita terlihat lebih menarik tentu saja. Dan di sini juga kita dapat melihat persentase apa saja aplikasi-aplikasi yang kita pakai sehari-hari dan apa sih yang paling sering kita gunakan teman-teman. Dan juga ada toggles untuk melihat ke shortcut mana yang kita mau. Di sini juga teman-teman ada fitur yang namanya mengunci aplikasi yang kita mau tetap berjalan di latar kita teman-teman, seperti ini. Jadi kalau kita membersihkan RAM seperti biasa teman-teman, aplikasi yang sedang mendownload ataupun aplikasi yang kita sedang pakai tidak akan terhapus tentu saja. Ini sangat membantu sih teman-teman. Satu lagi teman-teman fitur yang menurut saya sangat menarik di Infinix Zero 8 ini yaitu fitur gerakan layar mati. Iya teman-teman, pada saat layar ini dimatikan, kita masih dapat menggunakan HP ini meskipun hanya dalam batas mengontrol musik saja teman-teman. Entah itu untuk pause atau next song atau ke lagu yang sebelumnya teman-teman. Ya menarik juga sih. Baterai dari Infinix Zero 8 ini sebesar 4500 mAh teman-teman. Dan juga HP ini membawa fast charging yang sangat besar juga yaitu 33 watt. Jadi pengisian dari sekitar 2% sampai 100% kurang lebih hanya memakan waktu selama 1 jam 10 menit sampai 1 jam 15 menit saja teman-teman. Bahkan bisa kurang dari itu sih kadang-kadang.
Dan yang paling penting lagi teman-teman, screen on time pada HP ini lumayan lama. Jadi kalau teman-teman pakai HP ini di luar seharian, tidak terlalu masalah ketika hanya mengecasnya sekali saja. Untuk security ataupun keamanan dari HP ini, menurut saya sih sudah tidak ada masalah teman-teman, karena memiliki fingerprint dan juga face unlock. Fingerprintnya sendiri sih menurut saya sudah sangat cepat dan juga sangat responsif sekali teman-teman, jadi tidak ada masalah. Untuk face unlocknya sendiri sangat cepat juga, tapi ketika digelap lumayan susah untuk membaca wajah kita sendiri teman-teman. Dan berikutnya teman-teman, saya akan menunjukkan kepada teman-teman speaker dari si Infinix Zero 8 ini. Skor Antutu dari si Infinix Zero 8 ini sebesar 282 ribuan teman-teman. So langsung saja kita bermain game di HP ini. Baik teman-teman, di sini saya akan bermain PUBG Mobile karena game ini lumayan berat, dan ini dia. Di sini grafisnya sampai di HD High saja teman-teman. Balance Ultra dan juga Smooth Ultra. Jadi kita langsung bermain yang paling tinggi saja dan paling maksimal saja teman-teman. Kira-kira seperti apa experience-nya? Di sini saya akan bermain mungkin satu game saja teman-teman, dan sejauh ini sih lancar-lancar saja. Sebenarnya MediaTek Helio G90T ini bisa lebih tinggi lagi dari HD High sih teman-teman, tapi kalau dikembangin lagi, sayang sih kalau gak dikembangin sih. Jadi ini dia untuk experience-nya sampai sejauh ini, dari di ruang tunggu, naik pesawat sampai mendarat, sama sekali tidak ada patah teman-teman, lancar-lancar saja. Bahkan di settingan tertingginya ini teman-teman, mungkin saya tidak akan turunkan settingannya, jadi karena settingan ini yang akan menjadi patokan buat teman-teman. Kira-kira ini dia ada musuh teman-teman, saya tembak dulu. Di sini saya tidak nyalakan gyronya teman-teman, jadi saya pakai manual saja. Dan waduh, ini kelihatan noob sekali ya teman-teman, nembak satu aja gak mati-mati ya teman-teman, sorry sekali. Ini dia, ada 2 biji ya, dan pelurunya habis. Waduh. Ya, untuk tembak-tembak sampai sejauh ini sih teman-teman gak ada masalah, gak ada patah-patah sama sekali. Lancar sekali teman-teman. Untuk gambaran buat teman-teman saja ya. Mungkin saya gak akan tunjukkan semua gameplaynya saya teman-teman, karena akan memakan waktu. Saya langsung saja skip ke game kedua saja teman-teman. Saya akan bermain game kedua. Oke, tunggu. Baik teman-teman, di sini saya akan bermain Genshin Impact. Satu lagi game yang menyiksa HP zaman sekarang teman-teman. Ini dia, di sini saya di settingan menengah saja. 30 frame per second atau 30 fps saja teman-teman. Langsung saja coba buat jalan-jalan dulu. Di sini grafiknya sih ya, untuk gambarnya lumayan menarik, lumayan bagus teman-teman. Ya, kita langsung saja serang. Wah, ada sedikit tadi nge-lag sedikit teman-teman, tapi lancar lagi sekarang. Ya, tadi seperti kayak ada sedikit frame drop dikit banget, tapi itu bentar banget teman-teman. Kayak frame skip sih teman-teman, bukan kayak frame drop ya, tapi kayak dia skip dikit aja. Dan ini dia, pada saat kita gunakan buat terbang sih lancar-lancar sekali teman-teman. Tidak ada masalah sih menurut saya teman-teman. Ini dia. Di menengah sih oke. Dan tadi saya sudah bermain PUBG, sekarang lanjut bermain ini juga. Dan suhunya sih masih hangat-hangat saja teman-teman, tidak terlalu panas. Padahal mungkin saya sudah bermain sekitar 30-45 menit sih teman-teman. Oke sih, lancar-lancar saja teman-teman. Di sini untuk tenaga kekuatan juga lancar sekali, tidak ada masalah. Grafiknya juga tetap indah, khas dari Genshin Impact lah teman-teman. Ini dia, sangat bagus sekali. Kita langsung saja ke game yang agak lebih ringan sedikit teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan bermain emulator PS1, dan ini game kesayangan kita semua pada zamannya sih teman-teman. Kira-kira seperti apa?
Sejauh ini teman-teman lancar-lancar saja bermain emulator di sini. Tidak ada masalah. Sampai sejauh ini sih lancar sekali teman-teman, bermain game apapun masih lancar, dan ini suhunya malah lebih adem ya, mungkin karena game emulator di PS1 ini lebih ringan sedikit sih teman-teman. Jadi terasa lebih ringan juga. Dan ini bermainnya lancar sekali teman-teman. Dari tadi saya sudah bermain sekitar 1 jaman lah kurang lebih. Ya bukan 1 jaman teman-teman, tapi 1 jaman. Dan ini dia, lancar sekali teman-teman untuk emulator Crash Bandicoot ini. Ini dia, lancar sekali teman-teman untuk bermain game di sini. Dan layarnya juga sangat enak, sangat luas. Jadi kita terasa dimanjakan juga teman-teman untuk layarnya ini. Performa juga lumayan bagus, jadi tidak ada masalah sih teman-teman. Harga 3 jutaan saya teman-teman bagaimana, dan ini juga sudah pasti liquid coolingnya sangat membantu sih teman-teman. Jadi emang sama sekali rasa panas yang berlebihan nggak ada teman-teman, yang saya rasakan cuma hangat-hangat saja dari tadi, tidak terlalu panas. Iya, sudah menang teman-teman. Oke, gamenya mantap. Untuk fotografi pada Infinix Zero 8 ini menurut saya sudah sangat bagus teman-teman. Kamera selfie-nya ada 2, 48 megapiksel kamera utama serta kamera ultrawide-nya 8 megapiksel. Dan di bagian belakang teman-teman akan menemukan 4 kamera, yaitu 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide serta 2 megapiksel kamera makro dan juga kamera depth sensor teman-teman. Berikut adalah hasil foto-foto dari Infinix Zero 8. So teman-teman, menurut saya Infinix Zero 8 ini memiliki spesifikasi yang sangat lengkap di harga 3 jutaan. Meskipun
lengkapnya itu bukan berarti dia sempurna teman-teman. Menggunakan chipset gaming Helio G90T, layar yang sangat besar 6,85 inch dan juga sudah 90 Hz refresh rate-nya teman-teman. Serta menurut saya desainnya sangat bagus dan unik sekali sih, meskipun kameranya agak tebal sih teman-teman, jujur saja. Dan bukan cuma kamera sih, HP-nya juga tebal, tapi tidak terlalu masalah karena dengan HP boxer seperti ini membawa baterai besar, fast charging juga 33 watt, membuat saya nyaman-nyaman saya menggunakan HP ini sehari-hari teman-teman. So teman-teman, terima kasih nonton sampai di akhir dan jangan lupa juga nonton semua video-videonya saya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. See you friend.